muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Siapa yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Yuk kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari katakan sama-sama, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yuk angkat tanganmu dan nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sebab Tuhan yang layak terima segala pujian kita. Haleluya. Siapa puji Tuhan? Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Semangat memuji Tuhan teman-teman. Amin. Kasih tos kanan kiri kalian katakan, yuk bangkit, yuk bangkit. Kita mau jam-jam buat Tuhan, kita mau makan-makan buat Tuhan. One day I'll be in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, turn our heart into your beat, where we
kebangkitan itu boleh turun di tempat ini ya, Mas. Amin. Silahkan duduk teman-teman yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari ingini Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku.
kuasamu kau nyatakan di tempat ini Yesus. Haleluya, kau layak bagi. Terima kasih Yesus. Temukan cintanya, oh buka hatimu untuk terima dia, oh Yesus. Sungguh kami rindu akan Engkau, sungguh kami haus akan Engkau. Haleluya, Kau bekerja di tempat ini Tuhan. Kemenangan yang besar itu boleh terjadi bagi setiap kami. Kebangkitan yang besar itu boleh terjadi di tempat ini Yesus. Bawa setiap kami Bapa. Bawa setiap kami Yesus. Mari teman-teman kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Siapakah yang dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini bawa kehidupanmu kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Biar setiap pribadi yang hadir hari ini dijamah oleh Tuhan dan diperbaharui oleh Tuhan. Yesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Dengan kerinduan mari nyatakan, siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu.
bagiku. Nikmati hadiratnya. Sesungguhnya dia ada saat ini. Dia ingin mencurahkan cintanya. Sekali lagi kami ingin berkata, betapa kami rindu Tuhan membalas cinta kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, sehingga sore hari ini kami masih boleh diizinkan oleh Engkau Tuhan, untuk kami boleh datang dan menikmati kembali semua anugerah dan kebaikan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara buat setiap kami. Tuhan, kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Dan kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, kami pun rindu Tuhan, kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat tim PAW. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini ya saya menggantikan jadwal Pak Aryadi. Saudara, hari ini saya rindu ingin membagikan sebuah kisah kehidupan yang luar biasa, di mana saudara pasti tahu ya, seorang tokoh di Alkitab yang di mana Tuhan telah datang di dalam kehidupannya secara pribadi, di mana dia dahulu adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan dia secara pribadi, dia mengalami perjumpaan, dan saat itu juga dia mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, dia adalah Paulus ya. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Dahulu beliau bernama Saulus ya. Saudara, sebelum saya membahas tentang kehidupan Paulus, saya percaya saudara di sini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Siapa yang sudah menerima, angkat tangan. Ya, saudara, saya percaya tadi teman-teman saudara yang ada di depan, mereka adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah kebaikan Tuhan. Ya. Dan ketika mereka memutuskan untuk melayani, itu sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin membalas cinta kasih Tuhan. Saudara, saya pun berdiri di sini bukan karena dipaksa atau bukan karena terpaksa, saudara. Tetapi karena saya berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Nah, saudara, saya percaya saudara yang hadir saat ini, saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming, saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Karena saudara adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar. Saudara, Saulus dahulu adalah seorang penganiaya jemaat. Dan dia dengan bangganya, ya, karena dia sudah mendapatkan surat kuasa dari imam kepala pada waktu itu,
untuk menangkap semua pengikut Kristus. Ya, di zaman Saulus hidup, saudara, pengikut Kristus ya adalah mereka dianggap sebagai orang-orang yang menurut orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang, ya kalau saya katakan salah ya saudara, itu menurut orang Yahudi. Nah, saudara, dengan surat kuasa yang dipegang oleh Saulus, dia dengan semangat, dengan begitu gigih, dia pergi mencari semua murid-murid Tuhan, hendak ditangkap. Ya, saudara, dan salah satu Alkitab mencatat bahwa ada seorang yang bernama Stefanus, dia adalah orang yang akhirnya mati, saudara ya. Dan Saulus pada waktu itu menyetujui, ya, dia ada pada waktu itu dan dia melihat sendiri bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu melempari Stefanus dengan batu. Dan pada akhirnya Stefanus meninggal, saudara. Dan waktu itu Saulus adalah orang yang menyaksikan sendiri. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58. Saya akan membacakan satu ayat. Mereka menyeret dia, yaitu Stefanus, keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara, saya mau berkata kepada saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu itu Saulus adalah seorang yang masih muda, sama seperti saudara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Saulus sehingga dia menjadi seorang saksi Kristus. Saudara, mungkin kalau secara logika, menurut saya, Saulus ini pasti akan mencengangkan banyak orang Yahudi pada waktu itu ya. Karena apa? Karena dalam sekejap saja, Saulus diubah oleh Tuhan. Dari seorang penganiaya jemaat, tetapi dia diubah menjadi seorang pemberita Injil. Yang memberitakan Injil keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia pada sore hari ini karena kita akan belajar dari kehidupan yang bernama Saulus. Saudara, saya percaya Saulus ini adalah seorang pribadi yang menjadi contoh yang baik. Buat siapa saudara? Buat saudara dan saya. Ya, jadi saya mau katakan hari ini kita mau belajar seorang tokoh Alkitab yang memberikan teladan yang baik buat saudara dan saya, buat anak-anak remaja dan juga buat anak-anak muda. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana ketika Paulus diubah oleh Tuhan dan dia memandang bahwa pelayanan yang dia lakukan itu berpusat kepada Allah. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, ketika Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya, saudara diberkati baik secara jasmani dan rohani. Itu membuktikan bahwa Tuhan memelihara hidup saudara. Mungkin saudara berkata bahwa, aduh saya masih banyak kekurangan om. Ya saudara, saya mau berkata, apapun latar belakang hidupmu, keluargamu, itu tidak masalah. Tetapi Tuhan sanggup mengubah kehidupan siapapun. Termaksud Saulus saudara ya. Di mana Saulus kita bisa melihat di Alkitab di mana dia adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Dia juga bukan latar belakang orang yang sangat kaya, saudara, tetapi Saulus ini adalah seorang pribadi yang dipanggil Tuhan dengan luar biasa, dengan panggilan yang di mana dia akan menjadi rasul bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Nah, saudara, pelayanan Paulus yang pertama adalah dia dengan sungguh-sungguh melayani berpusat hanya kepada satu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Dan ini saya mau mengajak saudara sebagai anak muda, apakah saudara siap diutus oleh Tuhan? Saya tidak tahu saudara. Mungkin siapapun di antara saudara, saudara mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun lagi,
saudara dipanggil oleh Tuhan. Tetapi sore hari ini kalau engkau mendengarkan firman ini, saya mau berkata kepada saudara, siapkah saudara ketika Tuhan memanggil saudara? Sama seperti Saulus saudara, dia dipanggil Tuhan dengan cara yang luar biasa, di mana Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Dan pada akhirnya Saulus, dia menjawab iya terhadap panggilannya. Dan saudara bisa melihat, kalau saudara baca Alkitab, bagaimana Tuhan memakai Paulus. Dia adalah penulis Alkitab Perjanjian Baru yang paling banyak, saudara. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, mungkin saudara punya cita-cita. Saya berkata, yes. Om, saya mau menjadi seorang insinyur, saya mau jadi seorang dokter, saya mau menjadi seorang politikus yang terkenal. Saudara, saya tidak menghalangi cita-cita saudara. Mungkin saudara mau menjadi seorang tentara yang luar biasa. Atau saudara akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Siapa tahu saudara ada di antara saudara yang menjadi seorang perdana menteri. Atau saudara menjadi seorang gubernur. Atau saudara menjadi presiden. Saya tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu dan kita pun tidak ada yang tahu. Tetapi semua hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Tetapi masalahnya pada sore hari ini, biarlah ketika saudara dipanggil Tuhan, saudara menjawab iya kepada panggilan Tuhan. Saudara tidak perlu meninggalkan statusmu. Saudara, saya mau berkata kepada setiap anak-anak muda, Saulus pekerjaannya adalah dia bekerja sebagai tukang kemah. Itu adalah satu pekerjaan yang menurut saya bukan pekerjaan yang patut dibanggakan, saudara. Tetapi Saulus, dia walaupun seorang pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan, tetap dia bekerja sebagai tukang kemah, di mana dia bekerja, mendirikan kemah. Ketika ada keluarga yang mengadakan pesta pernikahan, Paulus mungkin dipanggil saudara, dan dia harus memasang tenda kemah. Itu adalah pekerjaan Saulus. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, ketika Saulus mengerti bahwa dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemberita Injil, maka dia memiliki pusat pelayanan hanya kepada satu Allah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, dia hanya punya satu orientasi, yaitu dia ingin memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Paulus tidak punya tujuan apa-apa. Mungkin kalau hari-hari ini saudara, kita bisa melihat ada begitu banyak ya orang melayani, belum tentu saudara, tujuannya cuma satu, mau melayani untuk memenangkan banyak jiwa. Mungkin kalau hari-hari ini saudara mengadakan survei, banyak saudara, saya mau melayani supaya saya terkenal. Bisa nggak saudara? Bisa. Tetapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Paulus. Ketika dia melayani hanya dengan satu orientasi. Dia ingin memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 18 dan 21, kita akan baca saudara, Kisah Rasul 20, kita akan melihat bagaimana di sini saudara bisa melihat bagaimana Paulus melayani dengan satu orientasi, yaitu dia ingin memenangkan banyak orang percaya untuk dibawa kepada Kristus. Saya akan bacakan ayat 18 sampai dengan ayat 21. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup. Ini Paulus ya. Di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi. Nah, saudara, kita bisa lihat bagaimana Paulus
dia tidak pernah tinggal diam. Tetapi dimanapun dia berada, dia selalu bersaksi. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ini adalah orientasi daripada pelayanan Paulus. Yang pertama adalah pusatnya hanya untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan oleh Paulus orientasinya adalah untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara, ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara bukan hanya diselamatkan, tetapi Tuhan menaruh satu panggilan di mana saudara akan menjadi saksi Kristus. Saudara akan memberitakan kembali keselamatan itu kepada banyak orang. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, saudara di sini adalah bukan anak-anak muda yang hanya menjadi penonton. Ya, saya mau berkata, apapun status saudara, mungkin saudara masih pelajar, mungkin di sini masih ada yang SMP, ya, atau masih ada yang SMA, mungkin ada yang sudah lulus, tetapi saya mau berkata kepada saudara, saudara adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dengan maksud tujuan supaya saudara menjadi saksi Kristus. Saudara bisa bersaksi buat teman-temanmu. Ya, karena apa saudara? Ini adalah kesempatan di mana saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, yang ketiga, saudara Paulus sangat sadar sekali bahwa pelayanan yang dia lakukan semuanya adalah milik Allah. Jadi ketika Paulus melayani, dia melayani dengan kesadaran yang sangat-sangat saudara ya, saya katakan. Dia tahu bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Saudara pernah nggak baca di Alkitab bahwa Paulus bertengkar dengan Petrus atau bertengkar dengan Rasul Yohanes? Tidak ada saudara. Karena Paulus sadar semua pelayanan yang dia kerjakan semuanya adalah milik Allah. Kalau saudara sekarang kita lihat ya, semua gereja berlomba-lomba saudara ya, betul ya? Gereja berlomba-lomba, wah ini jiwa saya, ini jemaat saya. Wah, saudara dipertahankan habis-habisan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Paulus ketika dia melayani, dia tahu pelayanan, baik itu jiwa-jiwa yang dia layani, itu semuanya adalah milik Allah. Tidak ada yang dia pertahankan, saudara. Demikian juga ketika saudara dipanggil menjadi seorang worship leader, saudara dipanggil menjadi seorang pemain musik. Saudara, saudara tidak perlu mempertahankan, karena semuanya itu adalah milik Allah. Saudara harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika saudara memiliki sikap hati yang benar, saudara, pelayanan saudara yang saudara lakukan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, di sini Paulus berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, Paulus selalu menyerahkan seluruh pelayanannya kepada Tuhan. Bahkan setiap jemaat yang dilayani oleh Paulus, semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Baik jemaat di kota Roma, di kota Filipi, di kota Tesalonika, bahkan juga di kota Kolose, saudara, semua diserahkan kembali kepada Tuhan. Sebab Paulus sadar bahwa pelayanannya yang dia lakukan semuanya adalah milik Allah. God of ministry. Saya percaya saudara, ketika saudara mengerti bahwa pelayanan yang saudara lakukan adalah milik Allah, maka saya percaya saudara semua pasti tidak akan pernah yang namanya sikut menyikut atau saling menjatuhkan.
Tidak ada saudara. Tetapi saudara mengerti. Yang keempat, saudara, Paulus sadar betul bahwa pelayanan yang dia lakukan adalah dia ingin menyatukan semua tubuh Kristus. Saudara, saya melihat bagaimana ketika Paulus dia mendirikan jemaat di kota Filipi, dia mendirikan jemaat di kota Kolose, dia mendirikan jemaat di kota Tesalonika, semua dia lakukan. Dan dia ingin supaya semua jemaat yang dia layani itu bersatu, menjadi satu tubuh Kristus. Dan saya percaya saudara, kalau tubuh Kristus semua menjadi satu, maka ada sesuatu yang besar akan terjadi. Demikian juga saudara, saya percaya ketika saudara di sini, di Mahanaim, apapun saudara nantinya, ketika engkau memilih pelayanan, oh saya mau melayani di bagian musik, saya mau melayani di bagian multimedia, saya mau melayani sebagai tim pemuji. Saudara, ketika saudara bersatu, saya percaya akan terjadi sesuatu yang besar di gereja ini saudara. Tetapi kalau saudara tidak bersatu, ya tinggal tunggu waktunya saja saudara. Pelayanannya akan hancur atau saudara yang akan jatuh berguguran. Ya. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini saya mau berkata kepada saudara, Tuhan mau supaya semua saudara sebagai tubuh Kristus, saudara boleh bersatu. Oleh karena itu saudara, saya di bulan Maret ini, saya diingatkan oleh Tuhan, supaya setiap anak-anak youth yang melayani, saudara harus ikut di dalam sebuah mesbah. Karena apa? Karena itu penting sekali saudara, yang namanya unity. Ya, kesatuan saudara. Karena kalau tanpa ada kesatuan, saudara, semuanya akan menjadi kacau. Saya percaya saudara, di sini semua kita sedang belajar dari seorang tokoh di Alkitab di mana Paulus dia sedang mendirikan jemaat yaitu tubuh Kristus dan dia ingin supaya semua jemaat yang dia bangun saudara menjadi satu kesatuan. Dan saya percaya saudara, ketika tubuh Kristus bersatu, maka sesuatu yang besar yang dahsyat akan terjadi. Saudara, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada saudara, ketika Paulus dipanggil Tuhan, dia melayani Tuhan tidak dengan setengah-setengah. Tetapi dia melayani Tuhan dengan penuh totalitas. Saudara, mungkin hari-hari ini mungkin ada saudara yang berkata, aduh om, saya aja bingung. Saya nanti ke depannya mau jadi apa saya masih bingung. Saudara, belajarlah untuk berserah penuh kepada Tuhan. Saudara jangan takut dengan masa depanmu. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ketika engkau tahu bahwa di masa mudamu engkau sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara jangan abaikan itu. Saudara akan menyesal nanti. Sama seperti saya saudara, ketika saya dipanggil Tuhan, dari sejak SMP saya bertobat dan sejak itu saya punya kerinduan untuk melayani, saya mau mengajak teman-teman saya. Saudara, hari ini kalau saya masih berdiri di tempat ini, itu semua karena saya menjawab iya kepada panggilan Tuhan. Dan saya melihat sampai hari ini, Tuhan memelihara hidup saya. Itu membuktikan saudara, ketika saudara memilih menjawab iya kepada panggilan Tuhan, saudara, Tuhan akan sanggup mengangkat hidupmu, Tuhan sanggup akan memulihkan hidupmu, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tetapi seringkali banyak anak-anak muda yang hari ini berkata, buat apa aku melayani Tuhan? Aku tidak akan mendapatkan apapun. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Saudara sedang mengumpulkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, di dalam Alkitab, Paulus berkata, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan bagiku tersedia
mahkota kehidupan. Saudara, Paulus tidak pusing dengan status dia sebagai seorang tukang kemah. Tetapi Paulus sadar ketika Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil kepada bangsa di luar bangsa Yahudi, Paulus mengerjakannya dengan penuh totalitas. Dan saya melihat saudara, Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Dan akhirnya dia melahirkan seorang anak-anak rohani, salah satunya adalah Timotius. Dan saudara baca di Alkitab, Timotius pun pada akhirnya dipakai Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nanti saudara, lain kesempatan saya akan membahas bagaimana seorang yang bernama Timotius. Alkitab mencatat Timotius adalah seorang anak rohani yang kesetiaannya telah teruji. Suatu saat saya akan membahas tentang kesetiaan yang telah teruji yang bernama Timotius. Saudara, saya rindu anak-anak muda di Mahanaim. Saudara, apapun statusmu hari ini, mungkin saudara masih pelajar SMP, SMA dan kuliah. Saudara, ketika saudara tahu bahwa saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Dia menjadi saksi Kristus, jawablah panggilan itu. Dan saudara layani Tuhan dengan penuh totalitas. Dan Tuhan pasti akan memelihara hidupmu, Tuhan akan berurusan dengan engkau. Tetapi ketika saudara berkata, tidak Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, saudara pasti akan menyesal. Dan saudara, saya mau berkata, penyesalan itu datangnya adalah di akhir. Karena di awal itu namanya pendaftaran. Betul ya saudara? Penyesalan datangnya di akhir. Kalau saudara di awal, saudara bukan penyesalan, tetapi saudara sedang mendaftar. Dan saya mau berkata kepada saudara, jangan engkau menyesali panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau berkata, nanti dulu Tuhan. Tetapi ketika saudara tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, saudara katakan iya. Dan saudara responi panggilan Tuhan itu, dan saudara lakukan dengan penuh totalitas. Ketika saudara melakukannya, saudara akan mendapatkan upah yang terbaik. Di mana Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan di surga buat saudara dan saya. Saudara, hari ini saya rindu saudara pulang dari tempat ini, saudara jadilah seperti Rasul Paulus. Di mana Paulus dia adalah seorang pribadi melayani Tuhan dengan motivasi satu, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, dia melayani dengan motivasi untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Yang ketiga, Paulus dia mengerjakan pelayanannya karena dia rindu saudara, supaya pelayanannya itu mempersatukan semua tubuh Kristus. Dimanapun Tuhan memanggil dia untuk melayani jemaat demi jemaat. Di setiap kota di mana Tuhan memanggil Paulus, maka Paulus rindu supaya jemaat yang dia layani boleh menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dan yang terakhir, Paulus sadar bahwa pelayanan yang dia kerjakan semuanya adalah milik Allah. Tidak ada yang perlu dia pertahankan. Saudara, saya percaya ketika saudara memiliki sikap hati seperti Paulus, saya percaya saudara, gereja di mana saudara melayani saat ini, gereja ini akan berkembang. Dan Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Mari saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus Tuhan. Di mana Tuhan sudah memanggil Paulus untuk menjadi seorang pemberita Injil yang akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan Paulus, dia adalah seorang pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena dia memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu. Dia sadar bahwa semua yang dia lakukan, semuanya hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami rindu sore hari ini, setiap kami anak-anak muda,
Biarlah Tuhan kami boleh meresponi semua panggilan Allah di mana kami mau melayani Tuhan dengan penuh totalitas. Terima kasih Tuhan, apapun status kami hari-hari ini, itu tidak akan menghalangi kami untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sementara musik nyanyikan lagu ini secara perlahan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini engkau tahu bahwa Tuhan memanggil engkau, dan kau seringkali menunda-nunda, bahkan kau berkata, Tuhan, aku belum siap. Tetapi saudara, pada sore hari ini ketika engkau mengetahui kebenaran firman Tuhan, biarlah engkau menjawab iya kepada panggilan Tuhan. Saudara, jangan takut dengan masa depanmu. Saudara memiliki janji bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan memegang kendali seluruh hidupmu. Tetapi biarlah sore hari ini engkau menjawab iya kepada panggilan Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa engkau sudah dipanggil oleh Tuhan, angkat tanganmu, dan biarlah Tuhan akan berurusan secara pribadi dengan engkau. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara. Mungkin saudara juga yang menyaksikan ibadah ini, menyaksikan ibadah lewat live streaming. Saudara tahu kalau saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu, dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat saat ini setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, kami banyak kekurangan. Tetapi kami percaya, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Tuhan, saat ini Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biarlah mereka menjawab iya kepada panggilan-Mu, sehingga mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Itulah janji firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, pakai, urapi mereka.
Biarlah mereka masuk di dalam panggilan rencanamu yang luar biasa, di mana mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang akan terus memberitakan Injil, sehingga semakin banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami mau menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, dan kami yang mengikuti ibadah di gereja, kami akan pulang menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.